Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan di seluruh Indonesia, dalam wadah GKSI, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dengan saya dalam renungan singkat, memberikan renungan untuk membangun iman kita. Dan pada minggu yang keempat bulan Juli ini, tema kita adalah kasih Kristus, perekat kekuatan rumah rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita sebagai umat Tuhan didorong untuk mempraktekkan persaudaraan sejati dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berjemaat, dalam hubungan setiap hari, ya, dan menjadi tubuh Kristus yang berfungsi. Ada banyak orang hanya rajin datang ke kebaktian, tapi datangnya terlambat, pulangnya lebih cepat. Dan ketika ditanya, dia bilang, jangan ganggu saya tidak mau terlibat, saya tidak mau involve di bagian pelayanan, karena terlalu banyak pelayanan ujungnya justru mengecewakan. Lalu akhirnya apa? Banyak pribadi-pribadi yang akhirnya vakum dan dia hanya penikmat, dia hanya sekedar hadir, sekedar beribadah, tapi tidak mau terlibat. Padahal panggilan setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang itu memiliki potensi, dan potensi itu dimaksudkan oleh Tuhan untuk bisa difungsikan, ikut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Maka ada sebuah moto dalam kalangan gereja kita yang seringkali kita dengar adalah melayani adalah sebuah kehormatan. Tapi melayani di sini betul-betul harus didasari dengan pengertian pelayanan yang benar. Karena ada banyak orang memiliki motivasi yang keliru. Dia mau berfungsi. Bahkan ada orang yang pernah datang ke tempat ini bertanya, kalau saya melayani di tempat Anda, saya dapat apa? Saya memperoleh apa? Kadangkala yang seperti ini di kalangan kita, secara khusus dalam pribadi saya bingung untuk menjawabnya. Karena kelihatannya tuntutan orang itu langsung menuju kepada apa yang bisa didapatkan, upah apa, kesejahteraan apa yang bisa ditawarkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang jelas dengan iman saya mau katakan kalau kita melayani Tuhan, Tuhan kita itu adalah Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik, dan baginya tidak ada yang tidak mungkin. Itu saja yang menjadi acuan dalam kehidupan saya. Nah, oleh karena itu, saudara, setiap umat didorong untuk mempraktekkan yang pertama adalah persaudaraan sejati, bukan kamuflase, bukan tipu-tipu, bukan, tapi betul-betul dari dalam hati yang paling dalam. Karena kasih Kristus yang sudah menguasai kehidupan kita, maka kita mempraktekkan persaudaraan sejati dan kita juga menjadi anggota tubuh Kristus yang berfungsi. Ibarat tubuh, kalau satu sakit, semua ikut rasa sakit. Tapi tubuh ini, walaupun ini kecil, tapi ketika ini berfungsi, itu juga menguntungkan semua tubuh. Itu yang dimaksud kita harus berfungsi. Setiap karunia roh harus dipergunakan untuk membangun tubuh Kristus. Saya ulangi, setiap karunia roh harus dipergunakan untuk membangun tubuh Kristus. Karena banyak orang bergerak karena dia merasa dipakai, dia dipakai penglihatan, dipakai nubuatan, wah dia diundang ke sana kemari, karena orang sangat terpesona dengan karisma yang dimiliki, hingga akhirnya apa? Dia lupa bahwa karunia itu sebenarnya dipergunakan untuk membangun jemaat, tapi akhirnya ada motif tersembunyi, ada sesuatu yang menyusup ke dalamnya, membuat motivasi akhirnya menyimpang, bukan untuk membangun tubuh Kristus, tapi akhirnya justru menjadi media untuk mencari keuntungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita melayani Tuhan dengan tulus, pasti mendatangkan keuntungan. Tapi bukan sesuatu yang harus disamarkan dengan trik-trik tertentu karena ada
tujuan-tujuan tertentu. Nah, hari ini kita berbicara bahwa setiap karunia roh itu harus dipergunakan untuk membangun tubuh Kristus. Nah, ada 3 nilai yang wajib atau yang harus kita hidupi. Karena hari ini kita bicara tentang kasih Kristus, berkat kekuatan rumah rohani, maka di sini kita kembali kepada value. Ada 3 nilai wajib yang harus kita hidupi. Poin yang pertama, yaitu kasih dan persaudaraan adalah tolok ukur kehidupan tubuh Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-25 dan 26, demikian firman Tuhan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sasaran daripada kasih dan persaudaraan adalah tolok ukur kehidupan. Bagaimana kita bisa ikut berempati, bersimpati terhadap saudara-saudara kita yang lain, saudara. Namun hari ini kadangkala terjadi paradoks, terjadi kebalikan, saudara. Banyak orang yang menunggu saudaranya jatuh. Kapan ya dia jatuh? Kapan ya dia jatuh? Kapan ya dia salah? Kapan ya dia berdosa? Nanti ditepuk tanganin. Kalau saya seperti itu malah justru sedih, Bapak Ibu. Karena saya punya banyak pengalaman bagaimana memulihkan rekan-rekan, memulihkan jemaat-jemaat yang pernah mengalami jatuh bangun untuk kembali bangkit, untuk kembali move on, meninggalkan kegagalan dan kembali kepada jalan Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Oleh karena itu poin yang pertama ini, kasih dan persaudaraan adalah tolok ukur kehidupan tubuh Kristus. Mari kita praktekkan kasih, dan kasih ini yang memungkinkan kita bisa menerima orang lain menjadi saudara. Tidak pandang dari suku mana, tidak pandang dari pulau mana, tidak pandang ras apa. Kita tidak memandang hal-hal seperti itu. Tapi engkau anak Tuhan, kita anak Tuhan, kita dipersatukan di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu, Paulus mendesak di dalam gereja, tidak boleh ada perpecahan. Tidak boleh ada perpecahan. Karena itu apabila di dalam kejemaatan kita ada perpecahan, ada friksi, ada permusuhan satu dengan yang lain, sebenarnya itu adalah celah, ruang kendali, topos untuk kuasa gelap masuk dan akhirnya memporak-porandakan semua susunan yang sudah terbentuk dan sudah dibangun dengan baik. Paulus mendesak agar jemaat jangan sampai ada perpecahan. Contohnya adalah di dalam kota Korintus sendiri. Di situ terjadi blok-blokan, saudara. Apakah ada di antara gereja saudara yang hari ini jemaatnya ngeblok pendeta ini, ngeblok hamba Tuhan ini, memihak yang ini, memihak yang itu, lalu friksi satu dengan yang lain, dan satu dengan yang saling curiga, satu yang lain kalau kumpul kelihatannya bagus, tapi di luar sana saling ngomongin, saling menusuk, dan sebagainya. Saya merindukan jemaat kita tidak seperti itu. Karena kalau kita hidup dalam keadaan yang seperti itu, gereja kita pasti tidak akan pernah kemana-mana. Tidak akan bertumbuh, saudara. Tapi kalau kita kompak, kita solid, kita bersatu, sinergi. Apa arti sinergi? Sinergi itu tidak pandang besar kecilnya roda. Kalau itu diibaratkan roda. Tapi yang roda gede bisa menopang yang kecil. Bahkan yang kecil yang dianggap nggak penting, itu juga bisa menjadi pemicu kegagalan kalau dia tidak berfungsi dengan baik. Oleh karenanya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, mari rendahkan hati dan biarlah kita betul-betul menghayati apa sih yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau bukan perpecahan, tapi yang Tuhan kehendaki kesatuan yang ditunjang oleh kasih dan bertumbuh di dalam kebenaran. Nah, saudara, oleh karenanya kembali ditegaskan bahwa bagaimana kita bisa bersaudara dengan orang yang tidak kita kenal, dengan latar belakang yang kita tidak pahami, dengan status sosial yang berbeda-beda. Intinya kembali lagi bahwa kasih
Kasih itu mengatasi ego dan perbedaan, saudara. Karena kasihlah Kristus mau merendahkan diri. Yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Apa alasannya? Kasih. Saudara-saudara, kalau kita mau menghayati tentang kasih ini, kasih itu menghancurkan ego. Saya melayani ada koko dan adik sengketa tanah leluhur, rebutan warisan. Tanah 500 meter, tapi urusannya sampai harus ke kasasi, sampai Mahkamah Agung. Dan prosesnya lama sekali, nggak selesai-selesai. Dan dana biaya yang dihabiskan juga sudah banyak sekali. Yang rugi siapa kalau seperti itu? Karena ego. Kenapa? Hidupnya tidak dipilih dengan kasih. Kalau itu hanya untuk 2 orang, bahagia aja. 250 meter, 250 meter, cincailah. Gunakanlah untuk membangun toko, gunakanlah untuk membangun usaha tanah itu. Tapi mengapa mesti harus sengketa? Nah itu, kadangkala hal-hal yang seperti itu yang terjadi. Tapi saya berharap di antara kita, jemaat-jemaat Tuhan, baik semuanya, dan tidak ada perpecahan, tidak ada sengketa. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga lurus-lurus semuanya. Dan saya berdoa semuanya diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, persaudaraan sejati itu juga menuntut tindakan, Bapak Ibu. Bukan statis, bukan kita hanya sekedar follower aja. Tapi juga harus ada inisiatif, ada tindakan dari kita. Kita memberi diri, membawa diri ke ladang Tuhan, saudara. Saudara membawa diri, memberikan diri, proaktif. Jadi saudara, kasih dan persaudaraan adalah tolak ukur kehidupan tubuh Kristus. Paulus tidak menghendaki adanya perpecahan. Saya pun dan kita juga tentu tidak menghendaki adanya perpecahan. Bagaimana caranya? Biarlah kita mengaktifkan kasih yang sanggup mengatasi ego dan perbedaan dalam diri kita. Dan mengaktifkan kasih, bertindak dalam persaudaraan sejati, dan tindakan-tindakan nyata harus kita kerjakan untuk mewujudkannya. Saudara, poin yang kedua, berbicara tentang kasih Kristus sebagai perekat kekuatan rumah rohani, yaitu yang kedua adalah melayani bersama, membangun jemaat, bukan diri sendiri. Sama juga dengan karunia Roh Kudus yang ada di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, tetapi siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ingat, berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur, bukan menghakimi, bukan kata-kata kebencian yang keluar. Nubuat berasal dari kata naba yang artinya mengalirkan suara Tuhan yang memiliki dampak untuk membangun orang itu. Apabila orang itu hidupnya tinggal reruntuhan, itu bisa dibangun kembali dengan perkataan-perkataan firman Tuhan yang mengalir melalui mulut seorang yang bernubuat. Dan juga bukan hanya dibangun, saudara, tapi juga dinasehati. Dinasehati supaya tidak jatuh kembali, supaya bijaksana dalam mengelola hidup, supaya hati-hati dalam mempergunakan lidah. Saya sering katakan kepada jemaat yang saya layani, jemaat harus sering-sering minum jamu. Jamu, jaga mulut. Kemarin saya dapat tambahan dari kakak saya, ada istilah yang baru, namanya jamu jati kendi. Jaga mulut, jaga diri, dan kendalikan diri, saudara. Itu penting dalam kehidupan berjemaat. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Lalu kemudian yang ketiga, untuk menghibur. Jadi kalau ada di antara saudara kita yang sedang sedih, sedang duka, sedang ada perasaan yang tidak nyaman, dihiburkan. Kalau memang dia memang jatuh dalam dosa, ya dibangunkan, ya ditegur. Dan tegurannya tujuannya bukan kebencian, bukan mau memisahkan dia dari persekutuan, tapi menyadarkan dia untuk kembali kepada jalan Tuhan. Maka saya berdoa orang-orang GKSI yang dipakai Tuhan dalam hal nubuat akan mengalirkan kebenaran, menggenapi firman Tuhan ini. Amin. Nah, saudara-saudara, pembangunan adalah misi kita. Jadi dalam melayani pekerjaan Tuhan, membangun tubuh Kristus itu adalah misi kita. Nah, caranya seperti apa? Dalam Efesus, saya akan bacakan untuk kita, Efesus, pasal yang keempat, ayat 11, 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jelas Tuhan memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Tujuannya apa? Ayat yang ke-12, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah tujuannya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita dikasih karunia, tujuannya barusan saya bacakan tadi. Indah dan powerful. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pembangunan itu adalah misi kita, yaitu memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus dilatih, Bapak Ibu, diperlengkapi. Bahkan kalau boleh kita harus memuridkan, karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu pergi ke seluruh dunia, jadikan sekalian bangsa murid. Dan di dalam pemuritan ini kita membekali, kita membangun mereka, memperlengkapi mereka dengan keterampilan-keterampilan, dengan skill, pengetahuan, pemahaman akan kebenaran, dan akhirnya mereka juga bergerak dalam kebenaran itu. Lalu kemudian kasih mengatur motivasi, saudara. Kembali, tetap semua harus dikendalikan, dikontrol oleh kasih. Karena kasih ini juga yang bisa mengendalikan motivasi. Kalau ada motivasi yang keliru, biarlah kembali pada kasih Kristus. Sehingga kita tetap selalu on the track. Dan yang terakhir, yang ketiga, kasih Kristus berkat kekuatan rumah rohani. Ini bicara tentang ibadah yang mengubahkan, ibadah yang menghadirkan Tuhan, yang dalam ketertiban. Saya ulangi ya, ibadah yang mengubahkan, ibadah yang menghadirkan Tuhan dalam ketertiban. Kuncinya ibadah itu berjalan dengan khusyuk, berjalan dengan benar, tapi juga tertib. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, prioritas dalam ibadah adalah kuasa Tuhan dinyatakan dan pertobatan terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan dan pertobatan terjadi. Dan yang berikutnya, bicara tentang ketertiban. Kalau tertib itu membawa kepada persatuan, kekompakan. Saudara, tapi kalau tidak tertib, kasak kusuk, kekacauan yang terjadi, malah akan membawa kepada perpecahan. 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat yang ke-33, ayat yang terakhir untuk kita baca. Demikian, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi ini Paulus sedang bercerita di Korintus pada waktu orang-orang beribadah itu ada yang bahasa roh ini, ada yang satu gaya yang seperti ini, jadi ada kekacauan. Maka dalam Korintus 14 ini Paulus mengajar bahwa roh itu tertib. Lalu kemudian, dan itu bukan untuk persaingan, bukan untuk lomba, merasa diri yang sudah dipenuhi roh, bukan.
Tapi dikatakan kalau ada orang dari luar yang tidak mengenal Kristus, lalu di situ karena ketertiban tadi ada yang bernubuat dan menyampaikan kebenaran, maka orang itu akan dikoreksi, lalu kemudian orang itu akan menyadari dosa dan orang itu akan berkata, di sini ada Tuhan, dan pertobatan terjadi. Tapi yang terjadi di Korintus pada waktu itu adalah kekacauan di sana sini. Sehingga apa yang terjadi, saudara, bukan pertobatan, tapi perpecahan. Nah, hari ini kita bicara tentang kekuatan rumah Tuhan. Ya, kekuatan rumah Tuhan, bagaimana karunia dijalankan sesuai dengan arahan kebenaran firman Tuhan dalam ketertiban, dan itu tidak mengundang kekacauan, tapi membawa pada ketertiban. Dan apabila itu berfungsi dengan baik, berjalan dengan baik, maka gereja itu akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dan akhirnya, mari jemaat, Bapak Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita pergunakan semua talenta, semua karunia yang Tuhan sudah berikan, dan kita laksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan tertib, teratur, dan terkendali. Dan bila kuasa Tuhan dinyatakan, dan dampaknya pertobatan demi pertobatan yang terjadi. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Terus maju melayani Tuhan, bertumbuh dalam Kristus. Percaya janji Tuhan ya dan amin. Taati apa yang menjadi kehendaknya. Maka kita akan menyaksikan, melihat, merasakan, mengalami penggenapan demi penggenapan janji itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.